Relawan Jokowi dorong Polda Metro segera umumkan tersangka kasus tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya, tangkap Rizwan, tangkap Roysuryo, tangkap Tifa, tangkap Fadila dan kawan-kawannya. Jangan biarkan mereka berjalan berkeliaran di negeri ini dengan sebebas-bebasnya. Laporan Pak Jokowi harus diproses secepatnya. Jangan sampai kami rakyat pendukung Jokowi amuk, marah, kami tuh aksi besar-besaran di depan Polda atau Mabes Polri. Ya, jangan biarkan mereka tidak dapat lagi bagi negeri ini. Jadi kalau mereka salah, tangkap sekarang juga, tangkap mereka, tangkap. Proses Pak Jokowi dulu segera diproseskan, dipercepatkan agar Rizwan, Roysuryo, Fadila, Tifa dan kawan-kawan ini segera ditangkap. Jangan biarkan mereka ini pembuat gaduh, pembuat rusuh. Salam hangat dari Free Power. Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Hanya ya memanfaatkan panggung politik, ya memanfaatkan media ya supaya mereka tetap mendapat panggung politik. Ya, oleh karena itu kalau tujuannya baik tidak apa-apa. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini merusak. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak orang-orang seperti ini tidak bisa lagi tampil, ya, karena mereka hanya merusak. Oleh karena itulah sangat perlu mereka ini segera ditetapkan tersangka dan segera ditahan. Saya tambahkan sedikit lagi, ya, DFK yang mereka mainkan ini juga ini ya merendahkan intelektualitas kita semua. Ya, kenapa saya bilang merendahkan intelektualitas kita? Ya, karena ya kita punya lembaga-lembaga resmi, baik lembaga negara, lembaga publik, lembaga pendidikan yang diakui oleh Republik ini. Tetapi mereka hanya dengan, ya, kalau bahasa saya sering saya sampaikan di media, dengan bukti-bukti yang dipungut di pinggir jalan, ya, mereka dengan seenaknya membantah ya lembaga-lembaga resminya. Ada UGM, ada Mabes Polri, ya, ada KPU dan segala macam. Jadi publik harus melihat ini secara jernih. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, ya, sekali lagi kami dari relawan Jokowi ya menghimbau dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya agar segera, kami yakin semua bukti sudah terpenuhi, ya, semua bukti sederhana. Ini kasus kita ini banyak orang hukum, ya, ini kasus sangat sederhana, ya, pemalsuan ijazah, fitnah itu kasus yang sangat sederhana. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau segera tetapkan teroris dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dan tahan mereka, karena mereka kehadirannya hanya merusak di Republik ini. Terima kasih. Ya, tanggapan saya atas konferensi pers dari para relawan Jokowi kemarin, ya, seperti Andi Aswan, Adi Dermawan dan lain-lain, itu merupakan hak mereka untuk berbicara, itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi dengan cara mengerahkan 500 emak-emak dengan pakaian celana dalam, hanya mengenakan celana dalam dan BH saja ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami, itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Ya, kami mengeluarkan buku, ya, Jokowi White Paper yang isinya secara saintifik bisa dibuktikan, diuji oleh orang lain. Harusnya itu diikuti oleh para relawan Jokowi ini, ya, dengan cara-cara yang beradab dan cara-cara ilmiah, gitu. Terima kasih. Ya, jadi statement saya terhadap apa yang dilakukan oleh para termul yang kemarin melakukan press conference itu adalah senyumin saja atau ketawain saja, ya. Bahkan mereka itu menghasut untuk melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Jelas betul dalam Undang-Undang pornografi dan porno aksi itu, ya, di pasal 4-nya di ayat 2 itu orang dilarang untuk mempertontonkan, ya, itu kecabulan atau porno aksi. Itulah yang malah mereka lakukan kemarin. Jadi mereka mengancam kepolisian
Kalau dalam 2 kali 7 hari atau 2 minggu tidak ada kemudian tindakan terhadap kami yang menegakkan kejujuran dan menegakkan kebenaran, maka mereka, ibu-ibunya atau wanitanya, akan melakukan aksi menggunakan, maaf ya, itu kata mereka, pakaian dalam, ya gitu. Jadi atas dan bawah saja, dan kemudian memotorkan. Itu kan jelas petunjuk yang sangat tidak sangat tidak bagus gitu lah, dan sangat di luar akal sehat. Jadi kami tidak perlu menanggapi itu, kami tidak perlu melayani itu, senyumin saja ya, atau bahkan ketawakan saja para termul itu yang akan melakukan aksi porno aksi dan pornografi yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Itu jawaban kami. Ya, Tifa, Roy Suryo dan Rismond serta kawan-kawannya, agar mereka ini tidak membuat kegaduhan lagi gitu loh. Ya, karena semuanya ini sudah melebar jauh dari awal mereka meminta kepada Pak Jokowi untuk katakanlah memberikan ya, atau menyerahkan secara quote unquote kepada mereka untuk dianalisa. Dan ini luar biasa sekali framing-framing yang mereka buat, sehingga mereka selalu dengan keyakinan penuh bahwa 99,99% bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu berdasarkan ya penelitian ilmiah menurut versi mereka. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Alhamdulillah, betul sekali tadi yang sampaikan. Kemarin siang, sebelum, kalau mungkin teman-teman lihat saya teriak-teriak di atas mokom ya, di atas mobil komando ya, di depan KPK. Saya paginya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan insya Allah itu juga pesan yang sangat bagus untuk KPUD di Surakarta agar mencontoh yang sudah dilakukan oleh KPU Pusat. Akhirnya kami tim mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019 dan 2014. Sementara yang kami dapat baru yang 2019. Ya gitu. Jadi baru satu. Kami masih menagih lagi untuk 2014. Apa pentingnya? Karena tidak mungkin sebuah salinan ijazah yang dilegislasi sekali itu digunakan beberapa kali. Nggak boleh. Jadi kalau digunakan itu ada batasnya. Jadi artinya kalau itu dilegalisasi ya, itu ya hanya digunakan pada saat itu. Makanya kami akan cek, benarkah dekan Fakultas Kehutanan yang melegalisasi pada tahun 2014 itu adalah orang yang ada pada saat itu, dekan yang bersangkutan. Karena yang 2019 sudah benar, itu yang kita lihat, namanya Pak Dr. Budiadi ya, bukan Budiari tapi Budiadi ya, gitu ya. Tapi kita masih menunggu yang 2014 yang kayak apa. Ini penting, dan ini sekaligus alhamdulillah Dr. Tifa dan juga teman-teman semua, terima kasih matur nuwun atas semua doa dan supportnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek, dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear. Kami sampaikan. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo, Mas Refli senang banget ketika saya nerangkan itu, dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung ya. Dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa
Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada ya dari teman-teman Pak Jokowi jasanya itu. Jadi yang kita lihat ini adalah jangan sampai lagi ini di bawah ini berantem gitu loh. Terpolarisasi betul di bawah itu. Ada yang mengatakan Jokowi palsu di sini, Jokowi asli. Akhirnya mereka berkelahi gitu. Apa yang didapat? Inilah yang kita tidak ingin terjadinya perpecahan anak bangsa di level yang grassroots ini. Oke, itu yang diinginkan oleh relawan. Pak Herman, kalau Anda melihat apa yang dikatakan oleh Pak Susno bahwa ini tidak bisa ada tersangka dalam kasus di Polda Metro Jaya ini, bagaimana? Iya, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Susno itu. Karena sampai sekarang objeknya itu belum bisa dibuktikan keasliannya. Nah ini Roy Suryo dapat bukti dari KPU. Legalisasinya sama persis yang pernah ditayangkan oleh PSI itu, anggota PSI yang ijazahnya sekarang ini persis. Artinya ini kan perlu tanda tanya betul keasliannya itu. Artinya apa? Kalau memang benar palsu gimana ijazahnya itu? Jadi objeknya belum jelas ya? Iya, ditahan dulu Bang Andi, karena saya mau kembali ke Pak Susno. Pak Susno, ya silakan. Ya, artinya saja. Ini dengan ada temuan baru dari KPU itu sama persis ijazahnya apa yang pernah ditayangin dan diiyain sama Pak Jokowi. Baik. Pak Susno, ini kalau kata Pak Herman objeknya nggak ada, jadi sependapat begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau tidak bisa ada tersangka, kemudian statusnya naik menjadi penyidikan? Kenapa statusnya ini naik kalau memang tidak bisa diproses keberlanjutannya? Kan sudah jelas, sudah ada tindak pidana, Pak Susno. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Yang dipersoalkan ijazah. Ijazah itu baru sampai pada tahap identik. Identik itu mirip gitu. Tetapi apakah itu asli? Apakah Pak Jokowi sah memiliki ijazah tersebut? Itu yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu produk administratif dari pejabat administrasi negara. Nah, silakan beradu argumen pihaknya Dr. Tifa CS, Pak Rismon bersama dengan pihaknya Pak Jokowi membawa masalah ini untuk diadili tata usaha negara. Sah apa tidak Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu? Tentunya diproses sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh UGM. Untuk seseorang mendapatkan sarjana S1 kehutanan, apa syaratnya? Bukti-buktinya ada tidak? Misalnya bukti kuliah, bukti ujian, bukti pembuatan karya tulis, skripsi. Kalau itu ada semua dan prosesnya dibuktikan secara hitam di atas putih ada, ya berarti sah itu dan ijazahnya asli, bukan identik. Nah, kalau ternyata Pak Jokowi nggak bisa membuktikan, justru sebaliknya pihak Rismon CS bisa membuktikan bahwa persyaratan skripsinya tidak ada,
kuliahnya tidak terpenuhi, persyaratan nilai tidak terpenuhi. Nah ini maka Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan secara putusan Tun bahwa itu tidak benar. Saya tidak pihak kepada siapapun ya. Jadi kita lihat aja, ini kewenangan Peradilan Tun. Di Indonesia ini peradilan udah lengkap kok. Peradilan militer ada, peradilan agama ada, peradilan pelayaran ada, peradilan pajak ada, peradilan umum pidana ada, peradilan Mahkamah Konstitusi ada, peradilan tata usaha negara ada. Ya masuklah ke situ. Oke, Bang Andi harus ke PT UM. Tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Nah sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Jangan menyatakan beres Pak Susno, itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan pengadilan umum, ya kan? Bukan pengadilan karena kan masalah umum. juga begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita bisa menyeret masalah-masalah PT Tun. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan bukan ini nyeret. Dan gelar perkaranya sudah sampai di mana? Apakah akan dilaksanakan kita bicara bergantian ya? Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib. Lah, saya kan sudah diberikan oleh Bu Vina. Kata mau nyambung, ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Oke, saya ya. Jadi ini ranahnya Peradilan Tun, ya tata usaha negara. Nah, oke. Sekarang Anda kesempatan ngomong. Ya, terima kasih. Pendapat Anda boleh, saya nggak bantah pendapat Anda kok. Oke, Pak Susno sudah selesai, silakan Bang Andi. Ya, kalau saya kata itu kan, tadi kan sudah kita hanya menunggu itu gelar perkara. Itu kan kapan dia sana gelar perkara itu. Saya belum sampai mau tur mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh, gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Gelar perkaranya kapan gitu kan? Itu kan kita tanyakan itu. Kita ini mendukung secara moral, bukan ada intervensi hukum. Ya, apalagi yang mesti diinikan gitu. Kita mendukung penuh apa yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Polri aja dihina-hina, ya kita juga marah. Coba, ada salah satu kan menghina Polri. Baik, Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan tuh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah kan mestinya cukup aja kalau misalnya
karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, sini ada di situ, ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi, rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Sejumlah relawan Joko Widodo atau Jokowi mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi yang menyeret Roy Suryo Ces. Menurut mereka, penanganan hingga kini terkesan lamban, padahal Bareskrim Polri sudah memastikan keaslian ijazah Jokowi. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo Ces atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama, ujar Ketua Umum Jokowi Mania, Joman Andi Azwan kepada wartawan, Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Andi menilai Roy Suryo Ces selama ini menebar narasi yang menyesatkan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Mereka meminta kepolisian bertindak tegas agar fitnah tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Mengutuk keras tindakan Roy Suryo Ces yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat, sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, ucapnya. Andi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sempit, ucap dia. Hal serupa juga disampaikan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Dia mengungkap relawan bersama organisasi masyarakat akan segera bersurat ke Mabes Polri hingga Komisi 3 DPR. Surat itu berisi pernyataan sikap dan desakan agar kasus segera dituntaskan, dengan tenggat 14 hari. Mungkin kami akan membawa surat resmi pernyataan hari ini kepada Mabes Polri, ditembuskan juga kepada Kadif Propam, Irwasum dan seluruh instansi eksternal yang terkait yang bersifat adalah bagian dari baik fungsi pengawasan dan mungkin Komisi 3 DPR, ujar dia. Ade mengatakan, relawan akan menggelar aksi unjuk rasa bila polisi tetap lamban dalam menangani kasus ini. Akan ada aksi lanjutan dari teman-teman relawan yang kemudian itu lahir dari keinginan serta niat untuk membangun bangsa ini, jadi tetap ada demonstrasi dari relawan, ujar dia. Respons polisi. Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Arisyam Indradi memastikan, proses penyidikan terus berjalan, bahkan, penyidik dalam waktu dekat akan kembali menggendakan pemeriksaan saksi-saksi kembali. Masih berproses, mohon waktu ya, penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan. Dan proses pendalaman masih berlanjut, singkat Ade Ari di Polda Metro Jaya, Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Respons Roy Suryo. Roy Suryo menanggapi dengan santai desakan dari barisan relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang meminta Polda Metro Jaya segera menetapkannya sebagai tersangka. Bersama Dr. Tifa dan Rismon Sianipar, Roy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran berita bohong terhadap Jokowi sejak tanggal 30 April tahun 2025. Ya, kita tertawakan saja. Ya, jadi kemarin saya mendengar ada kumpul-kumpul yang enggak jelas. Bahkan yang ada di pikiran saya, cobalah masyarakat Indonesia berpikir cerdas, berpikir waras ya, ujar Roy Suryo saat ditemui wartawan di Solo, Jumat 3/10.